Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rohima pada pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi puasa wajib dan puasa sunnah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Baiklah, seperti yang telah kita ketahui bahwa puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Adapun pengertian puasa, secara bahasa puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan diri dari berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Adapun dalil kewajiban berpuasa terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang telah Allah tentukan. Yang pertama yaitu ada syarat wajib puasa. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila telah memenuhi syarat. Yang pertama, berakal. Dia mempunyai akal. Yang kedua, balik. Dan yang ketiga, mampu untuk melaksanakan puasa. Syarat sah puasa. Adapun syarat sah puasa, yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Dan yang keempat, waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Rukun puasa. Nah, rukun puasa yang pertama yaitu niat untuk berpuasa. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya, makan dan minum secara sengaja. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri ketika berpuasa. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, gila atau sakit jiwa. Yang keenam, keluar cairan mani dengan sengaja. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa. Yang kedua, memperbanyak bersedekah. Yang ketiga, sholat malam seperti sholat tarawih. Dan yang keempat, tadarus atau membaca Al-Quran. Ada beberapa hal yang dapat mengurangi pahala puasa, seperti perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Contohnya, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Nah, itu dapat mengurangi pahala puasa. Adapun orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama yaitu orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya akan semakin parah, namun dia tetap harus menggantinya di hari yang lain. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan
perjalanan jauh atau musafir, ia wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Yang ketiga, orang tua yang sudah sangat lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, tetapi dia wajib untuk membayar fidyah, yaitu bersedekah setiap hari 3/4 liter beras kepada fakir miskin. Dan yang keempat, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Kedua perempuan ini kalau khawatir akan menjadi mudorot kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, maka mereka wajib mengqadha puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Tetapi kalau hanya khawatir akan menimbulkan mudorot bagi anaknya saja, ia wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Puasa wajib. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diwajibkan untuk semua orang yang telah memenuhi syarat wajib puasa. Dan jika ditinggalkan, maka ia akan mendapatkan dosa. Yang kedua ada puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Nazar itu yaitu janji kebaikan yang pernah diucapkan. Sebagai contoh, ketika saya lulus SMP, saya akan berpuasa selama 3 hari. Maka puasa 3 hari tersebut menjadi kewajiban bagi dia. Apabila dia tidak melaksanakannya, maka akan mendapatkan dosa. Itu disebutnya puasa nazar. Yang ketiga ada puasa qadha. Mungkin kalian sering mendengar kata qadha. Itu yaitu mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Contohnya, seseorang meninggalkan puasa Ramadan karena dia sakit atau misalkan dia haid, maka dia wajib untuk mengganti puasanya itu di bulan yang lain. Yang keempat ada puasa kifarat. Apa itu puasa kifarat? Puasa kifarat itu yaitu puasa yang diwajibkan atau wajib dikerjakan agar suatu aturan yang telah ditentukan. Apabila misalkan seseorang berjanji jika dia sembuh dari sakit, maka dia akan melaksanakan umroh. Apabila sakitnya itu sudah sembuh, maka dia wajib melaksanakan umroh. Namun misalkan saat itu dia belum mempunyai ongkos, belum mempunyai uang untuk pergi umroh, maka dia boleh menggantinya dengan membayar fidyah kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu membayar fidyah, maka dia wajib berpuasa selama 3 hari. Itu disebut puasa kifarat. Atau misalkan yang kedua, puasa kifarat itu apabila suami istri berhubungan pada siang hari di bulan Ramadan, maka dia wajib melaksanakan puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, misalkan dia membunuh secara tidak sengaja. Membunuh itu merupakan perbuatan yang sangat keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk dosa yang sangat besar. Contohnya misalkan nih, pembunuhan yang tidak sengaja itu, seseorang mengemudi, dia berhati-hati sekali, tetapi saat mengendarai mobil tiba-tiba ada seorang yang menyeberang dan tertabrak sehingga penyeberang itu tidak tertolong nyawanya. Dalam kasus ini penabrak wajib membayar kifarat berupa memerdekakan hamba sahaya, kemudian memberikan santunan kepada pihak korban. Tetapi jika dia tidak mampu melaksanakan tersebut, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yaitu puasa kifarat namanya. Ada pula misalkan ada seseorang yang melakukan zihar kepada istrinya. Apa itu jihar? Jihar itu yaitu menyamakan istri dengan ibunya. Seorang suami yang menjihar istrinya, dia wajib untuk membayar kifarat dengan memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Adapun yang lain misalkan mencukur rambut ketika ihram. Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, seseorang jamaah haji sudah mencukur rambut sebelum tahallul, maka jamaah haji tersebut harus membayar kifarat berupa memberikan sedekah kepada 6 fakir miskin
atau berpuasa selama 3 hari. Berburu ketika ihram. Pada saat seseorang melaksanakan haji, dia tidak boleh berburu binatang. Jika hal itu terlanjur dilakukan, maka dia wajib membayar kifarat. Karena berburu binatang merupakan salah satu dari larangan haji. Bentuk kifaratnya ditentukan oleh keputusan hakim. Selanjutnya yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamatu atau kiron. Nah, seseorang yang melaksanakan haji tamatu atau kiron wajib membayar denda. Yang pertama yaitu misalkan menyembelih seekor kambing yang pantas untuk berkurban. Apabila tidak sanggup memotong kambing, ia wajib melaksanakan puasa selama 10 hari. 3 hari wajib ia kerjakan pada saat ihram, paling lambat pada hari raya haji, dan 7 harinya wajib dilaksanakan sesudah ia kembali ke tanah airnya. Puasa sunnah. Puasa Syawal. Puasa Syawal itu dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Jumlahnya ada 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara selang-seling. Misalkan sehari puasa atau sehari tidak. Yang kedua ada puasa Arafah. Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Ada beberapa keistimewaan untuk kita yang menjalankan puasa Arafah, yaitu dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, yang ketiga ada puasa hari Senin dan Kamis. Puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis sesuai dengan hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku berpuasa," kata Rasulullah. Nah, selain ada puasa wajib, ada puasa sunnah, kita juga ada yang dinamakan waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Adapun nih, waktu yang diharamkan untuk berpuasa yang pertama ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, hari tasyrik. Hari tasyrik itu yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan hikmah. Adapun hikmah berpuasa yang pertama itu meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir dan miskin. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang yang berpuasa itu terdidik dalam menahan lapar, haus, dan keinginan. Tentu dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitannya. Yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, mendidik diri sendiri untuk bersifat sidq. Sidq itu apa? Sidq itu yaitu jujur, karena orang yang berpuasa dapat menjaga diri dari sifat bohong. Yang keenam, dengan berpuasa akan memberikan waktu istirahat bagi organ-organ tubuh kita, sehingga tidak heran jika orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa kerjakan soal berikut. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.